Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Fatur Rahman dari kelas 321. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat. Yang pertama review jurnal, yang kedua pembuatan artikel. Untuk tugas yang pertama yaitu review jurnal. Untuk jurnal yang pertama berjudul Perancangan Jaringan Nirkabel untuk Infrastruktur Monitoring Deformasi Bendungan Jermo. Jurnal Perancangan Jaringan Nirkabel CNT ETI FTUGM volume dan halaman volume 1 dan halaman 7 sampai 12. Tahun terbit 2012. Penulis Adin Juswantoro, Bambang Sutopo, Wisadari. Reviewer saya sendiri. Tanggal review 20 Juni 2021. Pada bagian abstrak ini, penulis memberikan garis besar tentang penelitian yang dilakukan, yaitu tentang studi kebutuhan bandwidth sistem monitoring deformasi bendungan, merancang topologi jaringan nirkabel, dan menerapkan EIRP link jaringan nirkabel yang memenuhi regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang akan digunakan untuk menghubungkan area Sermo, Fakultas Teknik UGM, dan kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Sebagai langkah uji coba sebuah kegiatan penerapan teknologi pemantauan deformasi bendungan berbasis stasiun aktif GPS GNSS CORS yang akan diimplementasikan di Bendungan Jermo di Desa Argowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan kerjasama penelitian antara Kementerian Pekerjaan Umum RI melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dengan Fakultas Teknik UGM. Bagian pembahasan penulis membagi menjadi beberapa bab. Yang pertama, sistem monitoring deformasi bendungan Jermo. Pada penelitian tersebut menggunakan sistem berbasis GNSS CORS dengan menggunakan 3 sensor utama, dan dalam penelitian dapat 4 area di Jermo yang akan digunakan untuk menempatkan peralatan monitoring deformasi bendungan Jermo. Komunikasi data dan nirkabel untuk mendukung infrastruktur monitoring deformasi bendungan Jermo. Topologi jaringan komunikasi untuk mendukung infrastruktur monitoring deformasi bendungan Jermo yang membagi area akan dikoneksikan dikelompokkan menjadi 6 area. Jaringan kabel dibentuk untuk menghubungkan peralatan pemantau deformasi bendungan yang dipasang di area Waduk Sirmo, server dan kors di Fakultas Teknik UGM, dan server di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Link dari Fakultas Teknik UGM ke DM Sirmo dalam penelitian ini merupakan lintasan yang jauh dan melewati kota yang terdapat banyak jaringan nirkabel lain. Cara penelitian perancangan link kantor DOMU Sirmo ke Fakultas Teknik UGM diimplementasikan dengan radio transceiver point-to-point Motorola Konopi PTP 53800. Link Fakultas Teknik UGM ke kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak diimplementasikan dengan radio transceiver point-to-point Motorola Konopi PTP 100. Link antena di area Waduk Sirmo diimplementasikan dengan radio transceiver point-to-point Motorola Konopi 5750 AP dan Motorola Konopi 5760 SM. Hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dihasilkan bahwa
Perancangan komunikasi data nirkabel untuk mendukung infrastruktur monitoring deformasi bendungan Sirmo telah memenuhi regulasi penggunaan frekuensi radio beta lebah 2,4 GHz dan 5,8 GHz yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Dengan koneksi ICMP didapatkan bahwa semua link sudah terkoneksi dengan baik dan round trip delay maksimum adalah 22 ms dan rata-rata 19,2 ms. Pengujian rockbook dilakukan menggunakan perangkat lunak GPIRF pada koneksi nirkabel antara DMOF Fakultas Teknik UGM. Didapatkan nilai rockbook rata 2,22 Mbit per second. Kesimpulan, satu topologi jaringan komunikasi data nirkabel sudah berhasil dibuat. Dua, kemampuan bandwidth sebesar 2,22 Mbps melampaui persyaratan minimal sebesar 128,7 kbps. Tiga, data perarahan antena sudah digunakan. Penelitian, penulis berhasil membuktikan teori dengan penelitian yang telah dilakukan. Dua, penulis menggunakan banyak referensi. Tiga, penggunaan tabel sangat memudahkan bagi membaca dalam memahami hasil penelitian. Kekurangan, masih terdapat beberapa pemilihan kata yang kurang tepat. Hal kedua, dengan judul membangun jaringan nirkabel hotspot area dan manajemen hotspot dengan Netamedia Hotspot Manager sebagai sarana komersil berbasis Wi-Fi. Jurnal Ilmu Komputer volume 10 nomor 2 dan halaman 97 sampai 119 tahun terbit 2014. Penulis Kartini Williardiansyah, reviewer saya sendiri, tanggal review 20 Juni 2021. Penelitian membangun jaringan nirkabel ini dilengkapi dengan autentikasi penggunaan hotspot dan pembatasan pemakaian waktu dan kuota per user. Ini disimpulkan bahwa dalam menjalankan bisnis hotspot, jaringan nirkabel dapat menentukan tim base dan jumlah penggunaan agar jaringan berbasis stabil dengan pembatasan bandwidth untuk tiap pengguna. Pendahuluan. Penulis memberikan latar belakang untuk mengadakan penelitian ini, di mana satu perusahaan Jepang mengalami ketidakefisien karena para engineer pada suatu perusahaan di Jepang harus kembali lagi ke gedung yang lain, membawa data NISA untuk di-share ke server, dan juga pengurusan bandwidth internet sangat terasa pada para staf yang menggunakan sarana email untuk mengirim file ke sesama staf di kantor yang sama. Hal inilah yang membuat penulis untuk membuat jaringan nirkabel sebagai sarana komersil berbasis Wi-Fi dengan software Antamedia Hotspot Manager. Tujuan penelitian: 1. Untuk mempelajari jaringan komputer dan wireless LAN. 2. Membangun bisnis hotspot area. 3. Ingin mengetahui cara mengatasi masalah pemborosan bandwidth dalam transfer data. 4. Mempelajari penyebab kegagalan transfer file. Metode penelitian: yang pertama, studi pustaka. 2. Metode analisis. 3. Metode perancangan. Teori. Pada bagian teori, penulis memberikan banyak teori, di antaranya test point, definisi jaringan komputer, bandwidth, lebar pita, sampai ke pengembangan model optimasi. Yang pertama, analisa masalah. Analisa masalah ini dalam membangun hotspot jaringan nirkabel sebagai sarana bisnis, cara kerjanya cukup sederhana. Sebuah komputer atau laptop utama terhubung langsung ke internet melalui API publik akan bertindak sebagai gateway atau jembatan perantara bagi klien yang ingin mengakses internet. Selanjutnya, setiap klien yang berusaha mengakses internet akan dialihkan ke laman login user. Bila user benar, maka user tersebut berhak memanfaatkan akses internet yang disediakan. Untuk bagian login atau pengaturan member menggunakan software Antamedia Hotspot Manager.
A. Pembuatan hotspot. Dalam membangun hotspot ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama, persiapan penunjang jaringan WLAN. 2. Melakukan konfigurasi access point. Tahap yang ketiga, alat-alat. Tahap yang keempat, konfigurasi LAN connection. Tahap yang kelima, internet connection sharing. Tahap yang keenam, instalasi hotspot manager. Tahap yang ketujuh, hotspot. Pada bagian pembuatan hotspot ini, penulis memaparkan dengan jelas langkah-langkah dan juga menambahkan gambar dari setiap tahapan. Implementasi. Hasil uji coba yang dilakukan penulis, coba jaringan nirkabel hotspot area berbasis Wi-Fi untuk konektivitas cukup efisien dan praktis. Untuk terkoneksi ke hotspot, seorang user membutuhkan waktu kurang lebih 10 detik. Hotspot ini juga memungkinkan adanya monitoring pemakaian bandwidth baik upload maupun download. Kesimpulan, pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa rancangan sebuah jaringan yang memiliki mobilitas tinggi dan penghematan bandwidth yang sering digunakan untuk transfer file yang telah diatasi oleh aplikasi transfer file. Dengan melakukan pengubahan sistem jaringan dari jaringan Ethernet menjadi jaringan nirkabel, meningkatkan jumlah klien yang dapat mengakses ke dalam jaringan, serta meningkatkan mobilitas pelanggan, karyawan, atau pengguna notebook yang harus berpindah antara ruang engine dan ruang kantor. Dengan penambahan sebuah aplikasi transfer file baru, mengurangi traffic penggunaan bandwidth internet. Kelebihan, penulis berhasil membuktikan analisa masalah dengan membuat uji jaringan nirkabel. 2. Penulis menggunakan banyak referensi yang dapat dipercaya. 3. Penempatan gambar pada setiap teori dan tahapan penelitian memudahkan membaca, memahami maksud dari teori ataupun tahapan. Kekurangan, terlalu banyak teori yang dicantumkan oleh penulis. Jurnal yang ketiga dengan judul Perancangan dan Analisis Keamanan Jaringan Nirkabel menggunakan Wireless Intrusion Detection System. Jurnal E-Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, volume 5, nomor 7, dan halaman 35 sampai 44. Tahun terbit 2015, penulis Ramdi Mentang, Alicia AE, Saverius BN. Reviewer, saya sendiri. Tanggal review 20 Juni 2021. Abstrak. Penelitian ini penulis menjelaskan garis besar yaitu metode WIDS mampu mendeteksi serangan DOS, melakukan penerapan pada operasi Linux menggunakan Snort sebagai mesin sensor dan IP tabel sebagai penanganan serangan dapat menjadi solusi keamanan jaringan nirkabel dari serangan yang dapat mengancam. Pendahuluan, teknologi wireless tanpa kabel atau nirkabel saat ini berkembang sangat pesat, terutama dengan hadirnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Komputer, notebook, telepon seluler, dan periferalnya mendominasi pemakaian teknologi wireless. Penjelasan teori ini penulis memberikan sebanyak 8 teori dari konsep dan arsitektur jaringan, keamanan jaringan, sampai IDS atau Intrusion Detection System. Rancangan sistem, metode pengembangan sistem. Penelitian yang akan dibangun sistem IDS, di mana sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPDLC. Yang mana SPDLC adalah metode yang menetapkan strategi untuk melakukan pembaruan suatu organisasi dari sistem jaringan. Siklus pengembangan sistem jaringan didefinisikan pada sejumlah fase. Di alur metode penelitian, dalam penelitian ini telah dicantumkan dalam diagram alur penelitian yang sebelum memasuki dan keluar dari model atau metode pengembang dari SPDLC, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan. Berikan alur pada metode penelitian dalam bentuk diagram alur. Dan pembahasan, bagian ini penulis menjelaskan proses implementasi sistem monitoring keamanan jaringan yang mengintegrasikan IDS dan Snort yang berbasis open source, diantaranya A. Pengujian Snort, B. Pengujian BASE,
C. Fungsionalitas interkoneksi IDS. D. Pengujian snort dan base dalam pendeteksian. E. Pengujian fungsionalitas penanganan serangan. F. Analisis menggunakan IDS. Kesimpulan, rumusan kesimpulan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan dari pembahasan yang sudah diuraikan dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem IDS dalam mendeteksi serangan yang terjadi adalah dengan melakukan scanning terhadap sejumlah source dan lalu lintas yang terjadi di dalam jaringan. 2. Mekanisme sistem kerja snort dan base yang telah berhasil diimplementasikan dengan baik. 3. Pencegahan yang dapat dilakukan terhadap penyerangan adalah dengan menggunakan AB table. 4. Analisis dari serangan, pendeteksian, dan penanganan serangan dilakukan dengan menguraikan proses yang terjadi dalam pengujian interkoneksi antar aplikasi dan mesin sensor. 5. Hasil yang diperoleh dari penerapan IDS ini yaitu suatu jaringan komputer dapat dipantau hanya melalui sebuah mesin atau komputer yang bertindak sebagai sensor dalam jaringan tersebut dan dapat melihat semua kejadian yang sedang terjadi di dalamnya. Dan penulis berhasil membuktikan teori dengan hasil penelitiannya. 2. Penulis juga melampirkan banyak sumber referensi. 3. Pemuatan gambar pada setiap teori, tahapan penelitian, dan hasil penelitian memudahkan pembaca dalam menggambarkan isi dari penelitian. Kelemahan, hasil analis penelitian kurang dijelaskan secara lebih rinci dari setiap tahapan penelitian. Selanjutnya, untuk tugas yang kedua yaitu pembuatan artikel. Ini saya mengambil rancangan jaringan nirkabel untuk infrastruktur monitoring deformasi bendungan Sirmo. Pada bab pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada rumusan masalah, pemantauan deformasi bendungan Sirmo secara real time dengan menggunakan komunikasi data yang handal. Tujuan penelitian, membuat perancangan jaringan nirkabel berbasis GPS GNS course yang digunakan untuk pemantauan deformasi bendungan Sirmo. Bab 2, pembahasan. Sistem monitoring deformasi bendungan Sirmo berbasis GNS course menggunakan 3 sensor utama, yaitu Robotic Monitoring Station, GPS GNS, GNSS, CAWLR, dan terdapat 4 area di Sirmo yang akan digunakan untuk menempatkan peralatan monitoring deformasi bendungan Sirmo, yaitu A. Area kantor DMU, B. Area upstream dan downstream, C. Area intake, D. Area stasiun klimatologi. Pemantauan deformasi bendungan pada dasarnya untuk mengamati pergerakan 3 dimensi, yaitu pergerakan sumbu X, Y, dan Z pada beberapa titik pengamatan. Topologi jaringan komunikasi data nirkabel untuk mendukung infrastruktur monitoring deformasi bendungan Sirmo. Rancangan topologi jaringan komunikasi data nirkabel untuk mendukung infrastruktur monitoring deformasi bendungan Sirmo mencakup 6 area yang akan dikoneksikan, digambarkan menjadi 1. Fakultas Teknik UGM, 2. Area kantor Balai Desa Wilayah Sungai Serayu Opak, 3. Area kantor DMU, 4. Area kantor klimatologi Sirmo, 5. Area kantor pelayanan waduk Sirmo, 6. Area bangunan Intek Sirmo. Jaringan komunikasi dan nirkabel dibentuk untuk menghubungkan peralatan pemantau deformasi bendungan yang dipasang di area waduk Sirmo, server dan course di Fakultas Teknik UGM, dan server di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
cara kerja penelitian. Yang pertama, bahan penelitian. Yang kedua, alat penelitian. Yang ketiga, jalan penelitian. Dan bandwidth komunikasi data yang diperlukan oleh sistem monitoring deformasi benua semua ditunjukkan dalam tabel. Kantor demo semua ke Fakultas Teknik UGM diimplementasikan dengan radio transceiver point-to-point Motorola Kanopi PTP 583000 dan link Fakultas Teknik UGM ke kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak diimplementasikan dengan radio transceiver point-to-point Motorola Kanopi PTP 100. Link antena di area Waduk Sirmo diimplementasikan dengan radio transceiver point to multipoint Motorola Kanopi 5750 AP dan Motorola Kanopi 5760 SM. Bab 4 hasil penelitian. Hasil penelitian disajikan dengan tabel. Rancangan komunikasi data nirkabel untuk mendukung infrastruktur monitoring deformasi bendungan Sirma telah memenuhi persyaratan regulasi penggunaan frekuensi radio pita lebah 2,4 GHz dan 5,8 GHz yang telah ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, yaitu dengan pengaturan transmit power seperti yang ditunjukkan dalam tabel. Implementasi penelitian di lapangan telah berhasil dilakukan menggunakan data koordinat dan berarahan dalam tabel, dan secara keseluruhan sistem monitoring deformasi bendungan Sirma telah berhasil dikoneksikan dan dioperasikan. Tabel pengajuan koneksi ICMP. Kemudian koneksi dengan ICMP didapatkan bahwa semua link sudah terkoneksi dengan baik dan round trip delay maksimum adalah 22 ms dengan rata-rata 19,2 ms. Pengujian throughput dilakukan menggunakan perangkat lunak JPIRF pada koneksi nirkabel antara DMO dengan Fakultas Teknik UGM didapatkan nilai throughput rata 2,22 Mbit per second. Hal ini dapat disimpulkan bahwa throughput jaringan nirkabel pendukung infrastruktur monitoring deformasi bendungan Sirma telah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu harus lebih dari 128,7 kbps. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa topologi jaringan komunikasi data nirkabel untuk mendukung infrastruktur monitoring deformasi bendungan Sirma telah berhasil dibuat dan diimplementasikan, serta sistem monitoring deformasi bendungan Sirma sudah dapat beroperasi menggunakan jaringan komunikasi data nirkabel tersebut. Peralatan komunikasi data nirkabel yang ada dapat dimanfaatkan seluruhnya untuk membentuk LAN mendukung peralatan monitoring deformasi bendungan yang digunakan dengan kemampuan bandwidth 2,02 Mbps melebihi dari yang dipersyaratkan, yaitu minimal 128,7 kbps. Data perarahan antena sudah digunakan dan dalam implementasi dan sangat membantu pemasangan antena di site. Data perarahan dapat digunakan untuk perawatan apabila antena bergeser atau pemasangan baru antena pengganti bila terjadi kerusakan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan penulisan maupun kesalahan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.